Pembahasan kali ini tanya jawab tentang akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, jumpa lagi di channel Ruang Santri. Pembahasan kali ini tanya jawab tentang akikah. Baik, kita langsung mulai saja. Akikah adalah nama rambut bayi yang baru dilahirkan yang ada di ubun-ubun. Tapi akikah itu diistilahkan untuk penyembelihan hewan 7 hari setelah bayi itu dilahirkan. Biasanya juga dibarengi dengan memberikan nama untuk bayi tersebut. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnahnya untuk bayi laki-laki yaitu 2 kambing, sedangkan untuk wanita cukup 1 kambing. Tapi bila tidak mampu 2 kambing, seumpama untuk laki-laki cukup atau boleh hanya 1 kambing, untuk laki-laki juga sama. Sedangkan kriteria hewan akikah itu sama seperti kriteria hewan kurban. Silakan cek di atas apa kriteria hewan kurban itu. Hari ketika si bayi itu dilahirkan, tapi afdolnya ketika 7 hari setelah anak itu dilahirkan sekaligus diberikan nama. Hendaknya daging tersebut dimasak dengan masakan manis dan tidak dipecah-pecah tulangnya, serta dibagikan dalam keadaan matang maksudnya, dan dikirim kepada fakir miskin di sekitar kita. Itu idealnya, itu sunnahnya. Kenapa dagingnya harus dimasak dengan manis dan tulangnya tidak dipecah-pecah? Itu sebagai tafaulan, semoga anak tersebut dalam kehidupannya selalu dalam keadaan manis. Jumhur ulama madhab Syafi'i mengatakan, ini jumhur ulama berarti ada kaul-kaul lainnya dari pendapat-pendapat golongan Imam Syafi'i. Jumhurnya mengatakan bebas antara mengakikahi diri sendiri atau tidak mengakikahi. Tapi baiknya kalau kita dalam keadaan mampu, hendaknya kita mengakikahi diri kita sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bila kita sudah akil balik, kita boleh mengakikahi diri sendiri atau tidak sama sekali. Nah, sekarang kita ingin berkurban. Mana yang didahulukan? Apakah berkurban dulu atau akikah dulu? Hendaknya kalau kita dalam keadaan mampu, sebaiknya kita mengakikahi diri kita dulu. Karena sesuai dengan hadis bahwa setiap orang itu marhunun, artinya setiap orang itu tergadai dengan akikahnya. Nah, alangkah baiknya kita menebusnya dulu, baru kita berkurban. Kesunahan yang terkait akikah adalah ketika anak kita atau bayi baru lahir, hendaknya telinga kanannya itu diadani dan telinga kirinya diqomati. Di antara adan dan qomat diterangkan dalam kitab Simaratul Yani'ah, hendaknya kita membaca Al-Ikhlas. Jadi adan, Al-Ikhlas, qomat.
Sunnah yang kedua yaitu mentaknik. Biasanya mentaknik itu kita hendaknya, kalau zaman sekarang itu mungkin hampir nggak ada, memberi mamahan orang yang dianggap adalah orang yang alim, mamahan orang alim, ditaknik terus dikasih makan ke bayi tersebut, tafaulan juga supaya semoga anaknya sama menjadi cerdas. Sunnah yang ketiga yaitu bersedekah dengan seberat rambut bayi yang dikonferensikan dengan emas atau perak. Seumpama rambut bayi ya dipotong terus dapatnya berapa miligram, nah dengan harga miligram itu kita sedekahkan. Itu sunnah yang ketiga. Sedangkan sunnah yang keempat adalah memberi nama yang baik untuk bayi tersebut, dan sebaik-baiknya nama yaitu dengan nama Muhammad atau Ahmad, dengan nama Nabi. Karena ada satu hadis yang mengatakan siapa orang yang memberi nama kepada anaknya dengan nama Muhammad atau Ahmad, maka orang tersebut layak mendapat syafaat Nabi. Kesunahan kelima seperti yang disinggung di atas, hendaknya kita tidak memecah-mecah tulang akikah tersebut, tulang hewan akikah tersebut. Sunnah yang keenam yaitu kita mensedekahkan daging tersebut dalam keadaan matang dan dikirimkan ke tetangga-tetangga yang fakir, yang fakir kita kirimkan dalam keadaan matang. Sunnah yang terakhir yaitu sunnah yang ketujuh, aroma daging tersebut dimasak dengan aroma manis seperti yang singgung di atas. Sebagai tafaulan, apa sih tafaulan itu? Tafaulan itu harapan supaya anak tersebut mempunyai pribadi yang luhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, sudilah kiranya untuk meng-share dan membagikan supaya manfaatnya semakin luas kepada sahabat dan teman-teman kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.